Halo beautiful soul, balik lagi sama aku Regina di sini. Bagi yang baru, bagi subscriber baru, terima kasih sudah subscribe. Gitu kenalin aku Regina, salam kenal. Untuk subscriber yang dari Tell Us Do terus mampir bermigrasi ke sini juga terima kasih banyak karena setia banget gitu loh, gitu jadi terharu kan gitu kan. Thank you so much, I love you. Kali ini Regina bakal bawain pick a card reading tentang mengapa kamu begitu berarti untuknya. Oke, nanti kita bakal cek di sini. Di sini Regina siapin 3 pile. Pile pertama ada Carnelian. Pile kedua dan ada pile ketiga. Oke, seperti biasa, pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu untuk pilih, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp, oke? Sampai jumpa di pile kalian. See you! Hello beautiful soul, bagi kalian yang pilih pile number 1 atau pile nomor 1 nih, kita lihat mengapa kamu begitu berarti untuknya. Ada 5 of Pentacles, ada the Tower, ada King of Wands, ada 10 of Swords, ada Knight of Pentacles. Oke. Kenapa kamu begitu berarti buat dia? Karena gini, karena dari kecil dia itu udah ngalamin rasanya nggak enaknya hidup di duniawi. Karena hidup di dunia karena gini, dari kecilnya itu udah disuguhkan gitu loh sama hal-hal yang menurut aku mungkin ibu bapaknya bercerai kayak gitu kan, atau enggak mungkin kalaupun nggak bercerai gitu ibu bapaknya ada tapi nggak peduli sama dia gitu loh. Jadi dia tuh kayak, atau enggak salah satu dari orang tuanya itu ada yang ninggalin orang tuanya, misalnya kayak ayahnya ninggalin keluarganya gitu, ninggalin dia dengan ibunya sendirian misalnya kayak gitu. Jadi banyak banget hal di hidupnya di awal-awal hidup waktu kecilnya itu sedih gitu maksudnya. Terus banyak banget ya gonjang ganjing gitu kan ibaratnya. Nah, kamu itu penting karena apa? Kamu ada dalam proses kamu ada dalam proses healing dia gitu. Kamu ada dalam proses dia untuk menjadi seseorang yang lebih kuat gitu, seseorang yang tahu mesti ke arah mana, mesti gimana gitu. Jadi kamu tuh ibaratnya gini kan, kalau misalnya kita ngadepin suatu masalah nih, kita lagi ada dalam problem, kita pasti bakal inget terus sama orang yang memang hadir ada untuk kita gitu. Walaupun memang orang itu cuma ada sekedar cuma duduk doang misalnya di samping kita, atau cuma sekedar nanya kamu kenapa misalnya kayak gitu, itu kan pasti yang bakal diinget banget nih sama kita kan kayak gitu. Nah dia juga kayak gitu. Jadi kamu tuh memang walaupun kamu mungkin secara nggak sadar ataupun nggak tahu tentang masalah dia gitu ya, tapi kamu ada waktu pas dia lagi butuh gitu tuh, walaupun dia mungkin nggak cerita sama kamu kayak gitu. Terus banyak banget hal-hal exhausted, capek, dia tuh lebih banyak capek ngadepin hidup. Pokoknya intinya hidupnya capek banget gitu loh. Dan kamu tuh sosok yang bisa nge-lift up atau bikin dia itu mau maju untuk ke arah yang lebih baik kayak gitu. Jadi harusnya kan kalau dia lagi digubrak-gabruk kayak gitu kan ada tendensi untuk ke arah yang negatif ya. Apalagi kalau misalnya seandainya kamu yang nontonin perempuan, terus orang ini laki-laki kan gitu kan. Terus orang ini laki-laki pasti ada yang mungkin ke minuman atau mungkin ke drugs atau ya yang kayak gitu. Tapi karena ada kamu gitu kan, jadi dia nggak ke arah situ gitu. Justru malah ke arah yang lebih baik. Jadi kayak lebih termotivasi untuk saya harus cari uang, saya harus punya hidup yang lebih baik gitu kan. Jadi kalian itu sosok yang memang membuat dia itu jadi sosok yang versi terbaik dirinya gitu loh. Jadi wajar kalau misalnya kamu tuh sepenting itu ya, karena memang kamu ada dalam prosesnya gitu. Kamu ada dalam proses dari dia yang diolah ibaratnya. Terus menjadi dia yang sekarang seorang raja misalnya kayak gitu. Ya kayak gitu. Kalian yang buka jalannya kayak gitu. Terus ada chemistry, ada let go of control issues, ada is it safe. Oke. Jadi kamu tuh penting buat dia karena kamu tuh nggak pernah ngontrol akan sesuatu kayak gitu. Terus malah dia yang lebih kayak ngontrol sesuatu, kayak gimana caranya ini harus begini, karena mungkin kan dia banyak isunya atau banyak traumanya kayak gitu kan. Akhirnya dia kayak kehidupan itu lebih ke kayak aduh gue harus di sini nih, harus begini dan ini harus kejadian begini gitu. Padahal kan di hidup itu memang nggak semuanya
nggak semuanya sesuai dengan apa yang kita mau kan gitu. Nah, dia tuh punya tendensi kayak gitu. Dia punya tendensi untuk kontrol sesuatu di hidupnya. Terus dengan keras gitu loh. Dan kamu tuh yang bisa ngelunakin itu gitu. Bisa ngelunakin. Mungkin kamu ngajarin dia untuk lebih santai gitu kan. Kamu lebih ngajarin dia untuk kayak lebih nerima keadaan gitu, legowo gitu. Mungkin karena dia banyak sakitnya jadi dia agak susah untuk legowo gitu. Tapi dia legowo gitu karena ada kalian gitu. Kalian juga punya chemistry yang kuat juga menurut dia sama dia gitu. Karena kan kita kalau misalnya mau partnership atau mau bareng sama orang gitu kan pastinya ada chemistry. Kalau nggak ada chemistry kan kita males ya gitu tuh kan, kayak mau ketemu aja kayaknya males gitu. Nah, kamu tuh sumber chemistry, pokoknya ada strong magnetic attractions gitu. Jadi kalian tuh kayak magnet gitu menurut dia. Terus dia juga ngerasa kalau dia itu aman gitu untuk mencintai kalian kayak gitu. Kalian itu dia itu bisa buka hati tuh cuma sama kalian kayak gitu. Dan level tertinggi dari menerima dan level tertinggi dari keamanan akan sesuatu tuh adanya dari kamu kayak gitu. Karena orang lain gak bisa ngasih itu. Bahkan orang tuanya sendiri aja gak bisa ngasih keamanan buat dia gitu. Karena ditinggalin lah, ngerasa dia sendirian, dia ngerasa nggak disayang kayak gitu. Tapi sama kalian itu lebih aman kayak gitu. Wajar gitu kalau misalnya kalian tuh sepenting itu. Kalian itu udah kayak orang tua kedua ibaratnya kayak gitu. Jadi kamu tuh paket lengkapnya orang tua, pasangan, teman kayak gitu kan, partner ya kayak gitu ada di kamu kayak gitu. Makanya orang ini ngerasa kamu tuh makhluk paling penting di hidupnya kayak gitu. Terus ada I do whatever it takes to get closer to consciousness. Ada the presence of love will always kiss out of fear. Jadi dia itu sebenarnya karena traumanya jadi banyak ketakutan di hidupnya kayak gitu. Nah, kamu tuh yang nyabut ketakutan itu, kamu yang bikin dia tuh percaya kalau misalnya segala sesuatu kamu serahkan sama Tuhan, ibarat kayak gitu. Kamu yang ngasih tahu itu, kamu yang ngajarin dia untuk kayak have faith atau yakin sama takdir kalau misalnya takdir dia itu bisa lebih baik dibandingkan yang dulu-dulu misalnya kayak gitu. Kamu juga yang bikin dia itu lebih jernih gitu loh, jernih pikirannya gitu. Kamu yang bikin dia kayak gitu. Karena dia nggak bisa pikir jernih, karena namanya juga orang diuji, banyak ujiannya pasti banyak error ya kan gitu. Nah, kamu tuh yang ibarat kamu antivirus gitu biar nggak error gitu. Terus ada clean it up ya, kamu yang ngehapus semua traumanya, kamu yang ngehapus, bantu dia ngehapus, kamu bantu ngehealing, kamu bantu itu. Walaupun mungkin kamu nggak sadar kamu ngapain gitu, tapi itu efeknya ke dia gitu, efek yang nggak kamu sadari itu justru yang paling penting buat dia kayak gitu. Clean it up dia, kamu bersihin semua rasa takutnya, kamu bersihin semua hal yang bikin berat di hidupnya kayak gitu. Nah, untuk zodiak sendiri, zodiak orang ini itu bisa Taurus, Virgo, Capricorn, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Libra, Aquarius, Gemini. Oke, itu untuk inisial. Itu untuk zodiak. Aku mau cek ininya, inisial dari orang ini. Ada O, ada W. Sorry kalau misalnya ada noise ya. Aku record ini pagi-pagi. Ada M, ada D, ada Z, ada R, ya, ada N, ada V, ada D tadi, ada U. Oke, jadi inisialnya ada M, ada U, ada D, ada V, ada N, ada Z, ada O, ada R, ada W. Itu tadi inisialnya. Kalau misal seandainya nggak ada di sini inisialnya, mungkin ada di zodiak yang tadi aku sebutin ya. Bisa jadi salah satu atau mungkin bisa lengkap karena ini general reading, oke? Itu tadi aku kira cukup untuk file number 1 gitu kan, nomor 1. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin aku, ada di description box, ada Kak Dika. Kalau misalnya kalian pengen request boleh nanti komen-komen ya gitu, karena ini bisa request gitu maksudnya, karena kan subscriber juga masih sedikit, jadi ya bisa request lah gitu. Oke. Aku kira cukup untuk PL1. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Bye.
Hello beautiful soul, bagi kalian yang pilih pile number 2, itu ada rose quartz. Kita lihat nih, mengapa kamu begitu penting untuknya gitu kan. Ada the unknown card, ada the chariot, ada the moon, ada five of cups, ada ace of wands. Oke, jadi kenapa kamu sangat penting untuk dia gitu kan. Ini orang punya psychic, atau mungkin kamu juga punya psychic gitu. Ini orang punya psychic, punya indera keenam atau kelebihan atau gift dari Tuhan yang gak orang lain punya gitu kan. Nah, orang ini dan kamu tuh mungkin bisa malumin hal itu gitu. Mungkin selama ini dia ngerasa kalau orang lain gak bisa nerima dia karena dia unik banget gitu. Nah, kamu tuh bisa nerima keunikan dia kayak gitu. Jadi mau dia unik pun kamu bisa nerima itu gitu. Malah makin deket gitu sama kalian gitu. Karena penerimaan itu sih, lebih ke penerimaan. Kamu nerima dia dengan baik kayak gitu, walaupun dengan keunikan dia yang aneh-aneh gitu kan. Terus kamu juga bikin dia tuh gejalanya segala sesuatunya tuh cepet. Jadi kayak yang kalau misalnya ngadepin kalian atau berhadapan dengan kalian tuh bawaannya tuh kayak pengen ada movement atau pengen ada tindakan, itu action kayak gitu, yang mungkin sebelum-sebelumnya dia orangnya tipikal yang suka nunda-nunda kayak gitu, nunda-nunda pekerjaan atau gimana gitu. Tapi kalau ngeliat kalian atau misalnya kalian semangatin atau misalnya kalian misalnya jangan gitu dong, cepetan kerjain misalnya kayak gitu, dia langsung kerjain kayak gitu. Jadi cuma kalian dong yang bisa nyuruh dia, kayak kalian dong yang bisa bikin movement gitu loh. Mungkin dia mageran kali awalnya gitu kan, tapi karena ada kalian dia jadi langsung kayak ya udah, kalau buat kalian apa sih yang enggak gitu, dia kayak gitu. Terus jadi dia tuh kadang-kadang suka gini ya, gak bisa bedain gitu loh, maksudnya yang mana memang intuisi atau ilusi kayak gitu kan. Dan dia tuh kayak kebingungan gitu loh, kayak kebingungan kalau misalnya, jadi karena mungkin dia daya imajinasinya tinggi kayak gitu kan. Jadi segala sesuatu yang dia lihat tuh kayak yang ini ilusi bukan, dan ilusi bukan ya gitu. Jadi dia tuh sering kayak gitu di otaknya. Nah, kamu itu yang bikin dia itu balik lagi ke realita gitu. Kamu yang narik dia ke realita lagi gitu, kayak kamu tuh yang nyadarin dia gitu. Ibarat kalau orang lamun kamu nyadarin gitu tuh, kayak ibarat gitu loh. Jadi kamu tuh yang bikin dia tetap on track di realita tuh gitu. Terus dia juga punya tendensi untuk kesepian nih, ceritanya dia kesepian gitu. Makanya kamu tuh penting karena memang kamu tuh mengangkat kesepiannya dia gitu tuh. Dia tuh sepi, sendirian, kesepian. Pokoknya dia ngerasa kayak sedih aja gitu tuh. Nah, kamu ngangkat kesedihan dia. Itulah kenapa kamu sangat penting kayak gitu. Gitu sih. Terus segala sesuatu tuh banyak hal baru gitu kalau sama kalian kayak gitu. Jadi misalnya ngobrol apa gitu tuh ya, terus tiba-tiba oh iya ini begini, jadi bahas hal-hal yang memang baru gitu lah buat dia gitu. Ataupun mungkin ide-ide baru tuh adanya dari kalian ketika ngobrol sama kalian atau bareng sama kalian kayak gitu. Karena biasanya orang-orang yang punya gifts atau orang-orang yang punya kelebihan dari Tuhan itu biasanya dia nggak bakal tertarik sama hal-hal yang udah biasa diomongin masyarakat gitu loh. Nah, kalau sama kalian tuh kayak yang bisa bisa ngobrol apa aja gitu sama kalian, mau hal-hal yang gak masuk akal pun kalian bisa nyambung sama kalian gitu loh. Kalian bisa nyambung sama dia, itu yang bikin dia nyaman gitu. Itu yang bikin kamu tuh penting buat dia tuh itu gitu. Segala hal yang baru, terus kesempatan-kesempatan baru juga terbuka ketika sama kalian kayak gitu. Terus ada getting to know each other, ada very soon, ada reconciliations. Oke. Ini mungkin ada yang sebagian mantan ya gitu. Mantan atau mungkin mantan gebetan, atau mungkin kalian tuh teman masa lalu mungkin kayak gitu ya pokoknya. Ini dia ngerasa kalau misalnya ke kamu tuh bisa aman, bisa percaya kalau misalnya bisa kenal lebih jauh gitu loh. Karena kamu tuh orangnya mungkin se-open itu ya sama mereka kayak gitu. Jadi dia ngerasa kayak mungkin dia susah gitu loh untuk bisa open sama orang, atau untuk bisa paham orang lain bisa paham ke dia misalnya kayak gitu, atau enggak. Jadi dia tuh banget menutup diri gitu, misterius gitu loh. Jadi tapi ketika sama kalian tuh malah kayak pengennya ngebuka segala sesuatu. Jadi kayak
cerita ini gini loh, ini gini gitu, yang biasanya dia nggak pernah cerita sama orang kayak gitu. Nah dia tuh ngerasanya kalau nggak mudah dikenali ya, mudah didekati gitu, makanya mudah untuk dipercaya juga gitu, makanya kalian tuh sepenting itu. Terus kalian itu yang bikin dia itu memutuskan sesuatu tuh dengan cepat, mungkin karena dia itu banyak pikir, banyak yang mikir, atau banyak banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu. Tapi begitu sama kalian itu dia jadi bisa kayak memutuskan sesuatu tuh dengan cepat, dengan benar, dengan tepat gitu loh, kayak gitu. Terus dia juga ngerasanya kalau sama kalian tuh nggak perlu waktu lama gitu loh, nggak perlu waktu lama untuk ngelakuin sesuatu, atau nggak perlu waktu lama untuk kenal, nggak perlu waktu lama untuk kayak misal berantem pun gitu ya, misal berantem atau ada hal problem pun gitu, kalian cepet baikannya gitu. Jadi itu sih yang penting gitu kan, karena kan belum tentu orang lain bisa secocok itu sama dia kayak gitu. Dia ngerasanya kayak gitu, belum tentu orang bisa menerima itu tentang dia kayak gitu. Terus I create mindful moments throughout the days, reminding myself that I am loved and miracles are natural. Oke, jadi ketika sama kamu itu segala sesuatu atau miracle atau keajaiban tuh banyak terjadi ke dia gitu. Karena kan orang yang punya psychic atau orang yang punya gifts itu biasanya dia ada orang-orang tertentu yang ketika dia temuin tuh dia yang ngebuka miracle, dia yang ngebuka pintu-pintu yang dia cari gitu loh. Nah kamu tuh salah satunya orang yang ngebuka pintu itu gitu. Apalagi orang yang punya psychic itu biasanya punya misi atau punya hal-hal yang mesti dia cari gitu, dan itunya ada di kamu kayak gitu. Kamu kuncinya, kamu ada di situ gitu. Terus ada I choose to learn through love gitu. Kamu itu bikin dia balik lagi untuk mempelajari cinta tuh dari kalian gitu. Segala sesuatu tentang cinta datangnya dari kalian kayak gitu. Kalian tuh segala sumber menurut dia. Terus ada thinker. Ini ada 4 jadi spiritual connections, bisa jadi ini higher level soulmate atau twin flame juga bisa. Ini ada 8 infinity. Ada infinity spiritual connections, pokoknya ini sama kalian. Wajar sih bisa senempel itu, sepenting itu, karena ya gitu. Kalau spiritual connection kan lebih kuat ya ininya, bonding dari dalamnya, jiwanya gitu. Jadi kayak telepati pun kalian bisa kayak gitu, makanya penting sih kayak gitu, karena kan nggak semua orang bisa telepati sama kita kan gitu kan, dia mikirnya kayak gitu. Untuk zodiak ini ada Cancer, ada Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius gitu. Untuk inisial sorry kalau misalnya ada noise ya, soalnya ada anak kecil di luar. Kenapa ini banyak banget? Y, ada Y, ada Y, ada V, ada V lagi, ada K, ada W-nya ada 3, ada M, ada W lagi nih, 4. Terus ada C, ada D, ada N, ada X, ada N lagi. Kayaknya aku harus pull something. Ada X lagi, ada U, oke. Inisialnya ada K, ada U, ada D, ada C, ada V, ada Y, ada M, ada N, ada W, ada X. Itu tadi inisialnya. Kalau misalnya nggak ada di inisial sini, mungkin ada di zodiak tadi yang aku sebutin, oke. Aku kira cukup untuk file 2. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin aku di description box. Ada Kak Dika di situ. Nanti kalian tinggal kontak aja. Oke, sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you. Halo beautiful soul, bagi kalian yang pilih file nomor 3. Kita lihat mengapa kamu sangat penting untuk dia. Ada the Death, ada 2 of Wands, ada 6 of Cups, ada Ace of Pentacles,
Ada Four of Cups. Oke, kalian penting buat dia karena memang kalian itu ada dalam proses transformasinya dia dalam hidup gitu. Mungkin transformasi dari kekanak-kanakan menjadi dewasa gitu kan, atau transformasi mungkin yang tadinya punya bad habit jadi good habit kayak gitu. Dia kamu itu ada di saat-saat transformasinya dia kayak gitu. Terus kamu juga ada ketika dia tuh lagi nyusun cita-citanya kayak gitu. Dia misalnya punya cita-cita apa gitu dan dia pada saat itu lagi penjajakan cita-cita itu gitu kan. Kamu tuh ada pas lagi itu gitu. Walaupun mungkin kamu nggak sadar gitu. Mungkin dia nggak cerita tuh kan. Tapi kamu tuh ada di situ pada saat dia berjalan di cita-citanya kayak gitu. Terus ini juga ada tendensi untuk nostalgia ya gitu. Mungkin ini mantan kamu atau ini seseorang yang pernah ada di masa lalu kamu gitu kan. Ini tuh jadi karena gini ya, karena mungkin kalian pernah ada momen bareng gitu kan. Jadi kamu tuh penting gitu buat dia karena pernah ada momen bersama dan itu bahagia dan dia nggak bisa lupa kayak gitu. Dia tipikal orang yang nginget tuh segala sesuatu yang bagus-bagusnya aja, nggak yang jeleknya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal jelek atau hal-hal problem yang kayak gitu, walaupun sekarang pun kalian misalnya seandainya sehari ini pun kalian nggak kontekan gitu kan, atau sehari ini pun kalian nggak ketemu sama sekali atau mungkin masih ada problem sama mereka, sebenarnya kalian tuh penting buat mereka kayak gitu karena mereka tuh ingetnya yang bagus-bagus aja, justru karena mereka ingetnya yang bagus-bagus aja sampai akhirnya nggak bisa kontak gitu loh, karena saking takut sama reaksi kalian yang bikin mungkin kalau misalnya reaksi kalian cuekin dia misalnya kayak gitu, dia mikirnya kayak kalau aku dicuekin dia bakal sakit banget. Kenapa? Karena dia cuma dia yang ngerasa kalau yang inget bagus-bagus tuh dia doang gitu, kalau misalnya kamu nggak respon dia gitu. Makanya mungkin kalau misalnya seandainya yang ini nggak kontekan, ya itu sebenarnya bukan karena nggak pengen kontak gitu loh, tapi dia takut sama reaksi kalian kayak gitu. Terus dia juga ketika sama kamu tuh bawaannya tuh kayak pengen sama kalian aja gitu, jadi dia bakalan cuek sama hal-hal di luar kamu ya, maksudnya kayak gitu. Kalau apalagi sama orang lain gitu, orang ketiga itu dia bakal cuek banget gitu, maksudnya ngapain mesti ada orang ketiga gitu, satu aja cukup gitu kayak gitu. Jadi fokusnya tuh tetap ke kamu terus kayak gitu, nggak bisa ke orang lain kayak gitu. Terus bahkan kadang gitu ya, kamu tuh lebih penting daripada kerjaannya gitu tuh gitu. Jadi kamu tuh lebih apa ya, dia tuh bucin gitu ya, tapi baratnya dia bucin. Jadi kerjaannya tuh bahkan mungkin gini kayak, toh sama kamu tuh udah anugerah terindah yang saya punya gitu tuh, jadi udah cukup gitu dibandingkan kayak saya harus sama orang lain lagi, ya kamu tuh udah cukup aja buat saya gitu. Dia ngerasa cukup sama kalian kayak gitu. Terus ada worth to waiting for, ada deceptions tuh kan, ada you deserve love. Jadi dia tuh sekarang lagi pasang topeng, sebenarnya dia tuh cinta sama kalian, dia sayang sama kalian, kamu tuh penting banget buat dia sebenarnya kayak gitu. Kalau misalnya nggak kontak, tadi aku bilang kalau nggak kontak ya itu sebenarnya dia pemalsuan gitu, pemalsuan diri, karena sebenarnya dia tuh suka itu sama kalian gitu. Kelihatannya aja cuek, mungkin kelihatannya cuek, dingin mungkin, atau nggak kontak sama sekali gitu kan, nggak ada chat gitu. Terus kelihatannya kayak bahagia aja sendiri, padahal nggak sama sekali. Kamu tuh tetap orang yang terpenting yang pernah ada di hidupnya kayak gitu. Terus sebenarnya dia nunggu momen atau dikasih kesempatan gimana caranya kalian bisa balik lagi kayak gitu. Dia mantau kamu dari jauh gitu. Dia ngerasa kalau worth to waiting for gitu, kamu tuh layak untuk ditunggu kayak gitu. Kamu layak untuk ditunggu momennya. Mungkin dia sekarang lagi ngurusin uang dulu ya, mungkin dia lagi fokus sama kerjaan dulu kayak gitu kan. Itu fokus sama kerjaannya pun itu masih mikirin kamu. Jadi ya saya harus bisa mengumpulkan uang sekian misalnya, saya harus ada di posisi ini biar biar ketika ketemu sama kalian tuh kalian bisa bangga sama mereka kayak gitu. Jadi kalian tuh ditunggu nih sama mereka, ditunggu momennya gitu loh, bisa bareng lagi kayak gitu. Karena kamu tuh lovable, kamu tuh pantas dicintai kayak gitu, dan kamu tuh layak dicintai oleh dia kayak gitu. Terus ada my happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. Jadi dia benar-benar serahin ke Tuhan gitu loh, mau kapan momennya ketemu, mau kapan nanti kamu
datang ke hidup dia terima, dia bahagia kapanpun, dimanapun gitu. Asalkan sama kamu kayak gitu. Karena kamu sepenting itu buat dia. Kamu tuh sumber kebahagiaan dia gitu tuh. Terus kamu juga jadi dia tuh ngerasanya kalau kamu tuh dihadirkan Tuhan tuh emang buat dia aja gitu, bukan buat orang lain. Kayak gitu. Terus ada I recognize that I have chosen fear and I choose again, I choose love gitu. Tuh kan dia takut untuk kontak kalian, dia takut dengan segala kemungkinan lah gitu tuh. Dia tuh lebih takut sama ekspresi atau reaksi dari kamunya kalau misalnya dia datang ke kamu kayak gitu. Dia lebih takut itu. Tapi ya balik lagi, dia tetap pilih kamu gitu. Kamu sebenarnya dia pilih kamu. Cuma dia takut gitu aja sih. Dia takut sama reaksinya gitu. Kadang-kadang laki-laki juga, kadang-kadang kan perempuan suka pengen ya udah sih tinggal kontak saya aja misalnya kayak gitu ya. Tinggal kontak aja. Kan saya juga nunggu misalnya kayak gitu ya. Kan gak semudah itu gitu loh. Kalau kamu juga ada di posisi dia, pasti juga ngerasain hal yang sama kan, ibaratnya ada ketakutan, apalagi perempuan overthinkingnya lebih kan gitu kan, misalnya kayak gitu. Jadi mohon dimaklumi ya gitu kan, ada yang gitu, ini divine masculine kalian ya gitu, atau enggak kamu yang memang divine masculine-nya dia kayak gitu. Jadi dia ngerasa kalau segala sesuatu tuh butuh action gitu, segala sesuatu tuh dia nggak mau cuma ngomong doang ke kalian kayak gitu. Dan apa ya, karena kamu juga mungkin tipikal orang yang to the point gitu pengennya gitu tuh. Jadi dia nggak mau tuh namanya bertele-tele, jadi ya action aja gitu, dia pengennya action. Nah dia lagi nunggu waktu, nunggu momen di mana dia bisa action kayak gitu. Kalau selagi belum dikasih waktu atau belum ada situasi yang memungkinkan buat dia untuk action, dia nggak bakalan action gitu. Maksudnya dia lagi nunggu momen. Untuk zodiaknya ini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Scorpio, ada Pisces, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, untuk ini untuk tadi zodiaknya. Nah, ini untuk initial. Ada K, ada V lagi, ada J, ada N, ada Y, ada F, ada X, ada Y, ada D, ada W, ada C, ada Z. Ada L, ada J lagi, ada N lagi, ada H, ada U, ada C lagi. Oke, inisial ada W, ada K, ada V, ada J, ada N, ada Y, ada F, ada X, ada Y lagi, ada D, ada L, ada U, ada H, ada Z, ada C. Itu dari inisialnya ya. Kalau misalnya nggak ada inisial kamu, mungkin ini ada inisial kamu juga di sini gitu kan. Inisial kamu bisa, atau di si dia bisa. Walaupun nggak ada nih misalnya, ada mungkin di zodiaknya ya. Tadi yang aku sebutin. Oke, aku kira cukup untuk PL3. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen request, boleh request gitu kan. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin aku, Kak Dika, di description box. Oke, sampai jumpa di reading Regida selanjutnya. Bye-bye.